Kakek Robo menghibahkan sebidang tanah miliknya ke gereja dan disaksikan Wakil Bupati Minahasa Selatan, Petra Agama Islam seorang muslim karena jabatannya dia memberi izin berdirinya rumah ibadah seperti kelenteng, gereja. Dia dapat dosa jariah mengalir terus. Ya, salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam dan Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya, haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, pada bagian ini marilah kita sama-sama mencoba menanggapi ceramah dari Ustadz Abdul Somad ini yang tidak memperbolehkan umat muslim untuk memberikan izin kepada orang-orang kafir untuk membangun tempat ibadah, misalnya seperti gereja, kelenteng, dan tempat-tempat ibadah yang lainnya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentunya tidak semua ya saudara kita umat muslim pro dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita lanjut, marilah kita dengarkan dulu video yang berikut ini. Agama Islam seorang muslim karena jabatannya dia memberi izin berdirinya rumah ibadah seperti kelenteng, gereja. Dia dapat dosa jariah mengalir terus. Agama Islam seorang muslim karena jabatannya dia memberi izin berdirinya rumah ibadah seperti kelenteng, gereja. Dia dapat dosa jariah mengalir terus. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan, siapa yang berbuat baik falahu ajruha, dia dapat pahalanya. Man sana fil islami sunnatan sayyi'atan, siapa yang membuat yang tak baik falahu wizruha, dia dapat dosanya. Wa wizru man amila biha, dosa orang yang melakukannya sampai hari kiamat. Setiap berbunyi teng teng, bisa dibelangkung malaikat, teng kelompang, teng kelompang, teng kelompang, teng kelompang. Rasakanlah tuh, rasakan. Seorang muslim taat yang tinggal di desa Arakan lingkungan 6 Kecamatan Tapaan, Kabupaten Minahasa Selatan menggemparkan jagat dunia maya di Sulawesi Utara. Kisahnya viral di media sosial setelah menghibahkan tanah pribadi miliknya untuk gereja GMIM Efrata Raprap. Iswati Lahma 34 tahun, anak dari kakek tersebut mengaku bangga dengan yang dilakukan ayahnya. Dikutip dari Kompas.com, menurut Iswati, ayahnya bisa menjadi contoh bagi orang lain. Bagi Iswati, meski hanya seorang petani, namun ayahnya suka memberi kepada orang lain. Sikap toleransi yang ada pada diri Robo Lahma membuatnya sangat dikenal di desa tempat tinggalnya. Saat ini dalam menjalani hidup berkeluarga, Robo Lahma yang biasa dikenal Pak Ade Robo ditemani istrinya Rapia Tawas 64 tahun. Di desanya Arakan, Robo Lahma termasuk salah seorang tokoh muslim taat. Pada 2005, Robo pernah menjadi ketua pembangunan Masjid An-Nur di desa Arakan. Iswati juga menyebutkan tanah yang diberikan ayahnya secara sukarela ke gereja yang ada di desa Raprap. Belum lama ini, sikap toleransi dan aksi solidaritas yang dilakukan Robo Lahma viral di media sosial. Kakek Robo menghibahkan sebidang tanah miliknya ke gereja Masehi Injil di Minahasa Efrata Raprap, wilayah Semenanjung Tatapan, Minahasa Selatan. Dalam unggahan yang beredar, luas tanah yang dihibahkan ke gereja seluas 884 meter persegi. Terlihat juga Robo Lahma saat memberikan surat tanah kepada Pendeta Weli Budihang mewakili gereja dan disaksikan Wakil Bupati Minahasa Selatan, Petra Rembang, dan pendeta serta jemaat di gereja tersebut. Nah, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, tadi kita telah mendengar ceramah dari Ustadz Abdul Somad, yang mana tadi dia menyampaikan beberapa hal, yaitu dia melarang ya saudara kita umat muslim untuk tidak memfasilitasi atau memberikan izin kepada orang-orang kafir untuk membangun tempat ibadah mereka seperti gereja, kelenteng, vihara, dan tempat-tempat ibadah yang lainnya. Dan kalau misalnya ada orang-orang muslim yang memberikan izin atau memfasilitasi untuk membangun gereja, maka dia akan menjadi orang muslim yang berdosa dan dosanya akan mengalir terus-menerus, Bapak Ibu. Nah, tentunya tidak semua saudara kita umat muslim setuju atau pro dengan ceramah Ustadz Abdul Somad ini. Tadi kita bisa melihat bahwa ada seorang kakek yang
memberikan ya atau menghibahkan tanahnya untuk pembangunan gereja, dan itu luar biasa Bapak Ibu. Artinya bahwa apa yang disampaikan atau yang ditakuti oleh Ustadz Abdul Somad ini terjadi ya, atau tidak sesuai dengan kenyataannya, bahwa di luar sana masih banyak saudara kita umat muslim yang tidak setuju atau tidak sepemikiran dengan Ustadz Abdul Somad ini, karena mereka melihat bahwa ini bisa saja merusak hubungan persaudaraan kita antar umat beragama ya. Tentunya di Indonesia ini kita harus bisa saling menghargai, saling menghormati, saling bergotong royong, saling tolong menolong dan saling membantu ya. Bukan dalam arti ketika kita hidup dalam perbedaan, di dalam keyakinan yang berbeda, dalam kepercayaan yang berbeda, akhirnya kita saling membenci, saling memusuhi. Tetapi saudara-saudara kita umat muslim yang memiliki wawasan yang baik, tentunya mereka akan mengatakan bahwa apa yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad ini tidak sesuai dengan kondisi kita saat ini. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, luar biasa sekali tadi ya. Kakek tadi dia menghibahkan tanahnya untuk pembangunan gereja, dan itu luar biasa sekali. Dan kiranya biarlah Tuhan membalaskan ya, memberkati terus kakek ini dan berikan umur yang panjang, kesehatan. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan, dalam hal ini saya mau katakan bahwa sebaiknya seorang penceramah itu bisa menyampaikan ceramah-ceramah yang menyejukkan hati ya, ceramah-ceramah yang tidak mencerminkan atau yang tidak menumbuhkan bibit kebencian untuk kita bisa membenci orang lain ya. Karena saat ini kita bisa melihat bahwa ada banyak sekali ya para penceramah-penceramah, para pengkhotbah yang bisa memunculkan satu bibit-bibit kebencian terhadap seseorang, dan itu tidak baik ya. Sebagai kita umat yang dikasihi oleh Tuhan, tentunya kita harus bisa saling menghargai, saling menghormati, dan saling mengasihi antara yang satu dengan yang lainnya. Nah itulah bedanya ya Bapak Ibu ya, ajaran Yesus Kristus itu ya, dimana dia menekankan bahwa kasih itu memang benar-benar luar biasa dan harus diterapkan ya, supaya setiap manusia boleh hidup di dalam kasih itu ya. Bagaimana kita bisa mengasihi sesama, mengasihi orang lain, mengasihi yang berbeda dengan keyakinan kita. Artinya bahwa kasih itu tidak terbatas ya. Bapak yang luar biasa, saya mau katakan kepada kita semuanya, marilah kita ya menjadi orang-orang yang mengasihi, menjadi orang-orang yang mengayomi, melayani ya, tanpa membenci. Dan mari kita hidup dalam kehidupan yang saling menghargai, saling menghormati antara yang lain dengan yang lainnya. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya, amin.